Yes, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya temukan berikut akan untuk analisis menarik. Oke, kami dimulai dari saya mengenai untuk menjelaskan pengalaman metode regulasi. Nah, di sini kami saya mengulang apa itu metode regulasi. Metode regulasi ini sering disebut dengan kita beramah dengan domain atau juga F1 dan FB dilakukan tanda kemudian FAB kurang dari nol. Artinya cara metode regulasi ini adalah definisi fungsi atau efek menunjukkan bahwa atas bawah dan dua tetapi membuat tabel ini fungsi efek di antara bawah dan atas pada membuat fungsi kedua titik x yang menyebabkan terjadinya perubahan pada fungsi efek dan seterusnya angka ketiga sampai ketiga sampai. Jadi untuk dulu sini yang mendekati angka 0 biasanya sampai metodenya yang sebenarnya kita masukkan rumusnya dulu sama dengan dari soal ini kita masukkan rumusnya x ini adalah untuk manual tambah dengan n ini sama dengan kompleks itu 8 dipangkat sama dengan 4 umum mengantar hasilnya adalah nilai 4 besar 2 dan seterusnya masukkan juga untuk rumusnya dan dengan matematika dengan matematika tambah dengan dapatkan oh di malam saya nggak bisa menarik ini karena ada di saya percaya coba yang tengah
tentukan dan satu-satu. Kita juga dapat mendapatkan dari angka yang terkecil dulu min 0,6 hingga min 0,5. Jadi memang untuk masukan ini dengan if in masukan hasil yang ini dengan satu masukkan X-nya ini tambahan ini juga ini hasilnya cara masukkan tanda yang dari fungsi dari X ini. Ini saya karena jadi yang kita ambil dari min 0,6 min 0,6 sampai 0,5. Jadi kita tambahkan min 0,60 sampai min 0,50. Jadi dapatkan min sudah mendekati 0,0047. Karena X-nya ini kita nambahkan 2 angka di belakang koma dan seterusnya sampai mendekati 0. Jadi saya buatkan 3 tabel dengan hasil dari tabel ketiga. Jadi XM tabel ketiganya juga ditambahkan 3 angka di belakang koma untuk memperkecil angka yang mendekati dengan 0. Jadi dari 0,57 min 0,57 dan juga min 0,6 kita taruh di tabel ketiga ini. Kita tambahkan 0 dibangkan 3 angka juga 3 angka di belakang koma. Oke, di sini kita mendapatkan min 0,0002. Jadi itu
hasil akhir dari metode tabulasi ini di soal nomor 1. Angka-angkanya juga sama. Tadi kita masukkan dari X-nya, lalu dari E-nya tempatkan dari X ini 0,60. Di hasilnya seperti ini, lalu ditarik sampai 0,50. Selanjutnya dengan metode diseksi, itu juga lagi X-nya juga, lalu dilanjutkan dengan FH target B juga. Begitu juga dengan metode regulasi dengan juga dengan tadi bisa hitung nilai dari FH dan FP juga. Sampai sini dulu dengan hitungan untuk tabulasi yang akan dilanjutkan oleh Syarif dengan metode diseksi. Nanti juga dilanjutkan dengan Muhammad Riyani menggunakan metode 2008. Ya, cukup sampai di sini dengan metode tabulasi. Yang selanjutnya dikerjakan oleh Muhammad Rizka Syarif. Nama saja bisa sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky dari kelompok 3, ingin mengerjakan tugas analisa numerik dengan metode biseksi. Saya akan menjelaskan bagaimana itu metode biseksi. Untuk menggunakan metode biseksi, kita terlebih dahulu menentukan batas bawah dan batas atas yang kemudian dihitung untuk mencari nilai tengah dengan cara mencari nilai tengah, yaitu A ditambah B dibagi 2. Dari nilai tengah tersebut perlu dilakukan pengecekan keberadaan akar secara matematis di dalam suatu range bila FA dan FB berlawanan tanda, atau dituliskan FA dikali FB kurang daripada 0, maka akan diketahui di bagian mana terdapat akar. Maka batas bawah dan batas atas diperbarui sesuai dengan range dari bagian yang punya akar. Sini bisa kita lihat cara sederhana penyelesaian metode biseksi. Menemukan batas atasnya atau A dan batas bawahnya atau A dan batas atasnya sebagai B. Mencari nilai X dengan rumus X sama dengan A ditambah B dikurang dibagi 2. Hitung atau cari metode FA dan FB. Jika FA dikali FB lebih besar daripada 0, maka proses dihentikan karena tidak ada akar. Namun jika FA dikali FB kurang daripada 0, maka dilanjutkan ke langkah berikutnya, yaitu langkah berikutnya adalah menghitung atau mencari nilai Fx. Jika nilai Fx dikali FA kurang daripada 0, maka B sama dengan X.
dan apabila fb sama dengan fx, dan jika fx dikali dengan fa lebih besar daripada 0, maka a sama dengan x dan fa sama dengan fx. Kemudian kita akan melanjutkan langkah-langkah yang tadi dari langkah nomor 2 sampai nomor 6 sini, sampai kita menemukan error atau galet yang lebih kecil daripada toleransi error yang relatif mendekati toleransi error tadi. Kita akan langsung saja ke Excel untuk menyelesaikan soal. Jadi di soal sini kita mendapatkan fx sama dengan x akar 2 dikurang 12 dengan x nya batas bawahnya 2 dan batas atasnya 4 dan error galetnya 0,03. Di sini kita menggunakan metode biseksi, makanya kita memerlukan x di sini atau nilai tengahnya. Nah, nilai tengah tadi kita menghitungnya dengan cara batas bawah ditambah batas atas dibagi 2, itu akan menjadi nilai tengah. Dan di sini untuk mencari iterasinya dapat kita lihat di sini. Jika hasil dari perkalian fx dan fa lebih besar daripada 0, maka nilai x nya akan menjadi nilai a di iterasi berikutnya. Seperti di contoh sini sudah dijelaskan bahwa sini nilai x nya akan memakai nilai a nya akan memakai nilai x sebelumnya di iterasi sebelumnya. Oke, mari kita lanjut. Kita mulai dari iterasinya, terus di sini kita mulai dari a, di sini b, dan kita buat x-nya di sini, terus fa di bagian sini, fb, fx, dan hasil dari sini tadi kita memerlukan nilai fx dikali fa. Mari kita mulai dengan iterasi pertama. Nilai batas bawahnya adalah 2 dan nilai batas atasnya adalah 4. Untuk mencari nilai tengah atau nilai x, kita akan menggunakan rumus ini. Langsung saja kita masukkan rumusnya. Kita akan mengambil nilai a dan kita tambahkan dengan nilai b, kemudian kita bagi dengan 2 untuk mendapatkan nilai x nya. Kemudian di sini fa, cari fa itu ada di sini. Sini adalah dicontohkan fx sama dengan x pangkat 2 dikurang 12. Jadi kita bisa masukkan rumusnya, yaitu a pangkat 2 dikurang 12. Kemudian untuk b nya menggunakan rumus yang sama namun memakai angka b sini, jadi hasilnya akan seperti ini. Kita b kita pangkatkan 2 dulu, kemudian kita kurangkan dengan 12, hasilnya akan menjadi ini. Kemudian mencari fx, rumusnya sama saja. Biar kita cepat, langsung saja kita tarik ke samping sini, langsung menggunakan x pangkat 2 dikurang 12. Sekarang kita akan menghitung fx dikali
FA. Karena nilainya adalah positif, jadi X di sini akan masuk ke dalam, akan jadi A bagian sini. Kemudian B nya tetap kita menghitung X tadi, langsung tarik ke bawah saja supaya cepat. Untuk rumus FA, FB, Fx nya tetap sama, akan tetapi kita akan menggunakan langsung dari iterasi yang keduanya. Langsung kita tarik saja. Jadi hasilnya untuk FA dari iterasi 2 adalah di bagian B5. Berarti A di bagian iterasi kedua sudah benar seperti ini. Langsung saja kita pakai yang lain, kita samakan saja. Dan ternyata untuk iterasi kedua ini mendapatkan nilai min. Jadi untuk nilai min kita menggunakan di sini, yaitu B sama dengan X. Jadi nilai X di sini akan turun jadi B. Jadi kita akan di B sini adalah 3,5 dan di bagian A tetap 3. Kemudian kita X tadi, kita mencari X lagi dengan cara 3 ditambah 3,5 dibagi 2. Hasilnya adalah 3,25. Kita mencari FA seperti rumus yang ini, namun menggunakan bagian ini, karena di sini adalah 3 sama 3. Hasilnya sudah dapat kita pastikan di sini bahwa min 3 juga, karena angkanya tetap sama. Kemudian kalau untuk FB ini ada kemungkinan pasti berubah, karena di sini angkanya juga sudah berbeda, sama dengan Fx nya, karena di sini angka X nya adalah 3,25. Angkanya kembali menjadi positif, yang berarti A di sini yang akan berubah. Langsung saja kita gunakan cara cepat karena saya mengerjakannya di Excel. Karena di sini positif lagi, berarti nilai A-nya akan berubah lagi. Jadi 3,375. Ini nilainya jadi positif, kita akan memakai nilai X nya yaitu 3,4375. Ini berarti sama lagi, ini juga pasti sama. Nah, di sini kita sudah mendapatkan error, sudah
error atau galatnya adalah 0,03 dan di sini kita sudah menemukan 0,03. Kita dapat melakukan penyelesaian di sini. Jadi kesimpulannya ini dapat kita simpulkan dari sini adalah pengerjaannya dapat menemukan galatnya di iterasi ke-6. Sekian dari saya. Mohon maaf jika terjadi banyak kesalahan karena saya juga masih belajar untuk metode-metode dari analisa dalam numerik. Mohon dimaklumi. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridani dari kelompok 3. Di sini saya ingin menjelaskan dan membawakan materi, yaitu dari salah satu metode tertutup, yaitu metode regularisasi atau yang dikenal juga sebagai false position, yang sering disebut juga dengan metode interpolasi. Jadi metode regulasi false ini sebenarnya hampir sama saja dengan metode biseksi yang sebelumnya dijelaskan oleh teman saya, yaitu Rizky Asyarif. Hanya saja tingkat kebenarannya lebih besar daripada biseksi. Metode regularisasi ini dibuat untuk memperbaiki metode biseksi dengan cara mempercepat konvergenan metode bagi dua tersebut, yang dimana prosedur metode regularisasi dimulai dengan memilih dua tebakan awal, yaitu batas atas dan batas bawah, dan nilai fungsi pada kedua tebakan awal ini yang berbeda tanda. Metode regularisasi merupakan salah satu metode tertutup yang digunakan untuk mencari akar persamaan dengan memanfaatkan kemiripan dan selisih tinggi dari dua titik batas yang intervalnya yang mengurung akar. Dengan metode ini yang merupakan salah satu alternatif untuk mempercepat konvergensi. Prinsip utama dari metode ini adalah dengan cara menggunakan garis scan, garis lurus yang menghubungkan dua koordinat titik nilai awal terhadap kurva dengan yang mendekati akar persamaan nonlinear titik potong kurva fx dengan sumbu x. Dua titik awal a dan b pada fungsi fx digunakan untuk mengestimasi posisi x dari akar interpolasi linear. Taksiran nilai akar selanjutnya merupakan titik potong garis scan dengan sumbu x. Rumusnya untuk rumus regularisasi ini kita untuk mencari x-nya kita harus menentukan dulu batas bawah a dan batas atas b. Kemudian dihitung fungsi fa-nya dulu dan fb-nya. Selanjutnya kita baru bisa mencari nilai x dengan rumus a dikali fb dikurang b dikali fa, lalu dibagi fb dikurang fa. Cara pengerjaannya, cara sederhana dalam penyelesaian metode ini, yang pertama kita menentukan nilai awal dari batas bawahnya, yaitu A, dan batas atasnya yaitu B. Lalu kita hitung atau mencari nilai FA atau fungsi A, lalu kita juga mencari fungsi B. Yang ketiga, jika tanda dari FA tidak sama dengan FB, maka nilai awal dapat dilanjutkan. Namun jika FA sama dengan FB, maka tentukan nilai awal yang baru, kembali ke langkah 1. Yang keempat, kita hitung atau cari nilai X dengan rumus yang sudah dijelaskan tadi. Rumus ini yang sudah dijelaskan tadi, yaitu A dikali FB dikurang B dikali FA dibagi FB dikurang FA. Lalu langkah kelima, kita hitung atau cari nilai fx dengan rumus yang sesuai sudah ditentukan pada soal nantinya. Kemudian ke-6, lalu kita akan memproses
hasil dari nilai fx dengan fa. Jika nilainya kurang dari 0, maka B akan mengambil nilai x yang sudah ada. Jadi nanti nilai x itu akan turun ke B selanjutnya pada iterasi selanjutnya. Dan fb sama dengan fx. Jika fx dikali fa nilainya lebih daripada 0, maka a yang akan menjadi x akan menjadi nilai iterasi pada a yang selanjutnya, dan fa sama dengan fx. Lanjutkan kembali langkah 2 sampai error galat lebih kecil dari toleransi error atau nilai error pada galat relatif mendekati toleransi error. Langsung saja kita ke Excel untuk mengerjakan ya. Di sini ada soal yang mana x pangkat 2 dikurang 5x ditambah 4 sama dengan 0. Nah, ini akan menjadi rumus untuk mencari fungsi. Rumus dasar untuk mencari fungsi di sini kita ditentukannya dengan yang ini. Lalu untuk batas bawah dan batas atasnya sudah ditentukan x yaitu 2, 2 dan 5. Jadi 2 akan menjadi batas bawahnya dan 5 akan menjadi batas atasnya. Error galat yang ingin kita capai adalah 0,001 minus 0,001. Ini adalah rumus untuk mencari x ya. Oke, langsung saja kita kerjakan. Sebelum mencari x, kita perlu dulu menemukan fungsi a dan fungsi b nya dengan menggunakan rumus fx yang ini. Jadi langsung saja kita cari dulu untuk fa nya sama dengan a pangkat 2 pangkat 2 dikurang 5 dikali a ditambah 4. Hasilnya adalah min 2. Lalu kita lanjutkan pencarian fungsi b nya dengan rumus yang sama, tetapi untuk x nya kita menggunakan nilai dari b sama dengan b pangkat 2 dikurang 5 dikali b ditambah 4. Hasilnya adalah 4. Nah, di sini kita sudah menemukan nilai dari fungsi a dan fungsi b nya. Maka sekarang kita dapat menentukan nilai dari x. Kita sudah bisa mencarinya. Kita masukkan rumusnya. Rumus yang akan kita gunakan adalah rumus ini. X sama dengan a dikali fungsi b dikurang b dikali fungsi a, lalu dibagi fungsi b dikurang fungsi a. Langsung saja kita masukkan nilainya. A dikali fungsi b lalu dikurang b dikali fungsi a. Lalu kita bagi dengan fungsi b dikurang fungsi a.
sini karena kita sudah menemukan nilai x-nya, kita bisa melanjutkan ke pencarian f fungsi x-nya, nilai fungsi x, dengan cara memasukkan rumus yang sama seperti mencari fungsi a dan fungsi b dengan menggunakan nilai x. Jadi sini x pangkat 2 kurang 5 dikali x ditambah 4, hasilnya minus 2. Lalu sekarang kita bisa lanjut ke pencarian FA dan Fx ya, yaitu pencarian nilai FA dikali Fx. Di sini kita langsung klikkan saja. Dan Fx hasilnya adalah 4. Nah, dikarenakan di sini nilai FA dikali Fx-nya itu positif, maka yang selanjutnya pada iterasi selanjutnya A akan mengambil nilai dari X dan B nilainya akan tetap sama, yaitu 5. Kita lanjutkan pencarian FA nya dulu dan fungsi B nya untuk sebelum kita mencari hasil dari X nya. Nilai X ini sudah ditemukan, yaitu 3,666667. Kita lanjutkan pencarian Fx nya, fungsi X lalu fungsi A dikali fungsi X. Tekan saja. Nah, di sini dapat dilihat bahwa nilai fungsi A dikali fungsi X nya masih tetap bernilai positif atau lebih dari 0. Jadi nilai A di sini kembali mengambil nilai dari nilai X pada iterasi sebelumnya, dan pada B nya tetap tidak berubah, yaitu nilainya adalah 5. Kita lanjutkan lagi pencariannya. Karena di sini fungsi X yang belum mencapai nilai error galat yang diinginkan, kita lanjutkan lagi. Ini nilai X nya kita dapatkan lagi 3,909091. Kita lanjutkan pencariannya. Nah, di sini dapat dilihat fungsi A dikali fungsi X nilainya masih berada di atas daripada angka 0, lebih dari 0, masih bernilai positif. Kita lanjutkan lagi dengan A tetap mengambil nilai dari X pada iterasi sebelumnya, B nya tetap 5. Kita lanjutkan lagi pencariannya sampai kita menemukan nilai error atau galat atau nilai toleransi yang lebih kecil. Di sini dapat dilihat 5 iterasi itu sama saja belum ada angka yang sampai di bawah 0. Jadi
tidak ada perubahan X, tidak ada perubahan untuk nilai B sampai saat ini. Jadi sampai saat ini yang berubah menggunakan nilai iterasi X pada iterasi sebelumnya hanyalah A. Lanjutkan lagi. Pada iterasi ketujuh di sini dapat dilihat bahwa nilai error atau nilai fx itu sudah mencapai atau sama dengan nilai error galat yang sudah ditentukan pada soal di sini. Berarti pencariannya itu berhenti di pada iterasi ketujuh. Dan dapat dilihat pada fungsi A dikali fungsi X di sini belum sampai ada perubahan tanda, yang mana pada di sini nilainya itu di atas 0 semua. Jadi yang nilai A itu di sini hanya nilai A yang terus berubah pengambilannya menggunakan nilai X pada iterasi sebelumnya, dan nilai B tetap 5 saja karena tidak ada nilai di fungsi A dikali fungsi X itu yang di bawah 0. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan terkait cara-cara penyelesaian dan penjelasan tentang metode regularisasi ini. Saya juga masih belajar, mohon maaf jika ada kekurangan atau mungkin penjelasan yang kurang bisa dipahami. Salah hilaf mohon maaf. Saya dari kelompok 3 Muhammad Ridani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.